Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Bayu Prastio, NPM 21710200032, kelas C Sistem Informasi. Di sini saya akan membahas UAS SPK. Yang pertama, apa manfaat yang dapat diambil dari SPK? Manfaat yang pertama adalah untuk membantu menentukan keputusan. Yang kedua, untuk mengurangi kesalahan pengambilan keputusan. Yang ketiga, manajemen keputusan. Yang keempat, penghematan waktu. Yang kelima, meningkatkan efektivitas. Selanjutnya, jelaskan SPK, kelompok, grup, support system, dan prinsipnya. Sistem pendukung keputusan kelompok adalah sistem informasi berbasis komputer yang digunakan untuk memperbaiki pengambilan keputusan kelompok di suatu organisasi. Sistem pendukung keputusan kelompok adalah salah satu sistem informasi berbasis komputer yang digunakan untuk memperbaiki pengambilan keputusan kelompok di suatu organisasi. Sebagai besar, sistem pendukung keputusan kelompok dirancang untuk membantu memudahkan kelompok agar menjadi lebih produktif dengan mendukung pertukaran gagasan, pendapat, dan referensi di dalam kelompok. Nah, di sini ada prinsip-prinsipnya. Yang pertama, sistem harus dapat membantu manajer dalam membuat keputusan guna memecahkan masalah semi terstruktur. Yang kedua, sistem harus dapat mendukung manajer, bukan mencoba menggantikannya. Yang ketiga adalah sistem harus dapat meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan manajer. Nah, selanjutnya jelaskan apa itu pendukung keputusan. Bagian dari sistem informasi berbasis komputer dalam tanda kutip termasuk sistem berbasis pengetahuan, manajemen pengetahuan yang dipakai untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Menurut Moore and Chang, SPK dapat digambarkan sebagai sistem yang berkemampuan mendukung analis ad hoc data dan pemodelan keputusan, berorientasi keputusan, orientasi perencanaan masa depan, dan digunakan pada saat-saat tidak biasa. Apa saja faktor utama dalam lingkungan bisnis intelijen? Ada dua faktor yang mempengaruhi itu, yaitu yang pertama faktor internal, yaitu faktor internal beberapa hal yang termasuk dalam faktor internal antara lain sumber daya manusia. Yang kedua corporate branding, selanjutnya manajemen tenaga kerja, financial forecasting, terus financial statement, selanjutnya financial report, incremental cost, fixed cost, biaya penjualan dan operasi, biaya produksi yang biasa disebut cost of goods, entrepreneurship value, brand equality, struktur organisasi, hubungan atau relationship antar karyawan, serta kebijakan dan infrastruktur perusahaan. Itu yang faktor internal. Selanjutnya ada faktor eksternal, yaitu mempengaruhi lingkungan bisnis adalah market share atau pangsa pasar, media dan pemasaran, ekonomi makro dan sikap politik, perkembangan teknologi dan tren digital marketing, kompetitor atau pesaing, pemasok atau supplier, mitra bisnis, hingga sentimen pelanggan terhadap brand. Menurut Anda, konsep intelligent modeling itu seperti apa? Mari kita jawab. Menurut saya, intelligent modeling yaitu untuk menciptakan model-model baru secara cepat dan praktis, dapat mengakses dan mengintegrasikan model-model keputusan, mengolah basis data dengan fungsi manajemen yang analog, dan manajemen bisnis data seperti mekanisme untuk menyimpan,
membuat dialog, dan menghubungkan mengakses model. Demikian pembahasan singkat mengenai UAS SPK saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.